Baik, ini ada dua virtual machine, yaitu master dan client atau slave. Pada master kita buat prosesornya menjadi 4 core. Untuk screen kita fullin saja networknya. Untuk adapter 1 kita buat bridge dan adapter 2 nya NAT. Dan lakukan hal yang sama pada VM client atau slave. Setelah itu kita running kedua virtual machine tersebut. Setelah berhasil running, tahap berikutnya kita setting IP address pada tiap virtual machine. Pertama di master, yaitu kita setting di IP versi 4-nya manual. Untuk addressnya kita isi 192.168.10.1 dan net masknya 255.255.0. Oke, gateway-nya kita samakan dengan address. Ini ujung angkanya kita ganti 2. Nah, begitu pula di virtual machine client. Kita lakukan konfigurasi IP terlebih dahulu. Angkanya mirip seperti yang pada addressnya master. Gateway-nya sama. Setelah kita setting IP address-nya, kita coba ping IP dari client ke master. Baik, tampaknya berhasil. Kita lakukan hal yang sama dari master ke client atau slave. Baik, tampaknya sudah terhubung. Kita lakukan input host pada client dengan memasukkan IP yang sudah kita setting di awal tadi untuk IP master dan IP slave. Setelah itu kita save. Lakukan hal yang sama pada master. Kita harus menginput host IP yang sama. Kemudian install NFS server pada master. Yes. Oke. Tunggu hingga proses selesai. Lakukan hal yang sama, tapi pada klien itu NFS client. Kita tulis ya. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Baik, selanjutnya itu sudo mkdir mirror pada master dan lakukan hal yang sama juga pada client atau slave. Kembali ke master,
input echo mirror, kemudian sudo service nfs kernel server restart, kemudian kita hubungkan ke file for my slave. Di klien kita mount, sebelum kita harus matikan dulu virtual mesinnya untuk mounting ke master dari klien. Kita jalankan lagi virtual mesinnya. Terlihat di sini koneksinya bermasalah. Kita matikan dulu, kemudian kita nyalakan kembali. Baik, setelah ini kita buka terminal di masing-masing virtual machine. Kemudian kita mount lagi dari klien ke master. Masukkan password dan input echo, input install OpenSSH server. Lakukan hal yang sama, install OpenSSH server di master juga. Kemudian add user home mirror 1100 MPI. Kita input password yang baru untuk konfigurasi MPI-nya. Full name kosongin aja, room number world home kosongin semua, kemudian yes. Dan kita juga lakukan hal yang sama pada VM master. Pada VM master kita input perintah sudo chown mpi mirror. Setelah itu su min mpi. Kita masukkan password yang kita setting tadi. Setelah itu input ssh keygen. Apabila ssh berhasil, akan ada key random mark image. Setelah itu kita bikin autorisasi keys-nya, kita bikin di terminal baru, kita install essential-nya. Kita tunggu hingga proses selesai. Kita install essential juga di klien. Dan tunggu hingga proses selesai. Baik,
kita install MPICH nya. Lakukan hal yang sama juga pada VM client atau slave. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian pada master kita arahkan ke nano machine file. Kita input IP address-nya sesuai yang telah kita setting di awal. Kita save. Setelah itu kita input kode program bahasa C-nya. Kemudian kita coba running. Apakah berhasil? Oke, kita close terminal, tampaknya masih gagal. Kita buka terminal yang baru, kita coba kembali. Sudo chown mpi mirror. Password. Klik. Habis itu kita yes setelah input SSH slave. Oke, kita close terminal dan buka terminal yang baru. Kita coba running kode programnya, apakah bisa? Baik, mungkin sekian instalasi MPI di virtual machine Ubuntu. Saya Aji Suryanugraha, NIM 118140146. Terima kasih.